Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih di tahun baru pada lemes banget ramanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nida MNC TV dan juga pemirsa yang ada di rumah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salat subuh berjamaah kita dan salat-salat wajib yang lainnya dan salat-salat sunnahnya dan ibadah-ibadah lainnya baik yang wajib ataupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah ini, di subuh awal pertama di bulan 14, di tahun 1432 Hijriah ini, semoga Allah berikan kita di tahun kedepannya menjadi insan-insan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Keimanan kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sangat pantaslah kalau kita awali acara ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita tanpa kita minta, tapi kehendak Allah, dengan izin Allah kita sampai di tahun 1432 Hijriyah. Pastinya banyak keinginan yang kita ingin capai di tahun ini. Pastinya juga banyak kenangan di masa lalu, dan kenangan yang paling indah adalah kenangan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun ini kita lebih baik lagi. Jadilah kita manusia-manusia beruntung, kata baginda Nabi, yakni yang apabila hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Bahkan ada terus peningkatan dalam menapaki kehidupan, terutama dalam taat tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali dengan baca surat Al-Fatihah, dan juga pemirsa yang ada di rumah, yuk masing-masing kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan di tahun ini, semua Allah kabulkan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Semoga langkah Bapak dan Ibu menuju tempat ini di tengah-tengah rintiknya hujan. Jadi di Jakarta ini hujan dari semalam. Alhamdulillah, enggak melemahkan, enggak menghentikan semangat dan langkah kita untuk tetap mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di Masjid An-Nida MNC TV ini di acara Nikmatnya Sedekah bersama guru kita nanti Ustadz Yusuf Mansur. Beliau sedang ada di jalan, insya Allah sampai nanti. Ya, jadi sambil menunggu beliau, mari kita bersihkan hati dan pikiran kita, semata-mata kita datang ke Masjid An-Nida ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, niatkan, sucikan hati kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kita telah masuk di bulan Muharram. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang Allah hormati. Satu di antaranya yakni bulan Muharram. Bahkan kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang terdahulu, atau kita punya guru, atau kita punya kiai, banyak menceritakan kepada kita kalau bulan Muharram ini bulan dihormati oleh Allah. Dan bahkan ini bulan yang indah. Kenapa dikatakan bulan yang indah? Sebab pada bulan ini, di Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan keindahan. Satu di antaranya adalah Allah jadikan alam semesta ini pada bulan Muharram. Dan bahkan beberapa ulama menyatakan dalam kisahnya, bulan Muharram ini Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Dan bahkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan dosa kepada Allah,
Yang ketiga Allah katakan, hai Adam janganlah engkau dekati sebuah pohon, dan kalau engkau dekati maka engkau akan termasuk hamba-hamba Allah yang zalim setelah iblis. Lalu Adam terkena bujuk rayu syaitan iblis laknatullah dan dia mendekati larangan Allah. Artinya Adam pertama kali melakukan dosa khianat kepada Allah. Dan pada bulan Muharram ini juga Nabiullah Adam alaihissalam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih dekat lagi sejarah tentang Nabi Yunus yang ketika masuk ke dalam perut ikan nun, atau kita bisa bilang ikan paus, lalu Allah lepein apa? Ini bahasa Betawi lepein. Bahasa kita apa? Ya itu maksud saya, dimuntahin, dilepein. Dimuntahinnya itu pun di bulan Muharram ini. Dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang indah dan hebat yang syarat dengan hikmah. Kalau seandainya kita mau melihat lebih jauh lagi, maka kita akan temukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Muharram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian apa, ada hikmah apa di bulan Muharram ini? Nanti kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah. Di bulan Muharram ini umat Islam dimanapun saja menyambut dengan rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira. Dan bahkan kita nggak sedikit menemukan beberapa event baik di masjid, di musola atau di tempat-tempat lain dalam rangka memperingati masuknya tahun baru Hijriyah ini. Ini menjadi wujud betapa umat Islam sudah mulai sadar dengan hitungan kalender Islamnya itu. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan macam begitu, nggak sedikit panitia mendatangkan beberapa mubalik, beberapa penceramah, plus sekaligus melakukan santunan yatim piatu. Ini menunjukkan betapa kita ingin menyambut tahun ini diawali dengan langkah yang baik, dengan harapan di tahun kemudian pun menjadi lebih baik. Bahkan di bulan Muharram ini pun kita diingatkan dengan sebuah peristiwa. Hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang kita maknakan secara maknawinya atau hakikinya adalah perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Atau secara umumnya kita bisa artikan bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari satu yang tidak baik atau kurang baik menuju sesuatu yang baik. Dan bahkan kalau kita ingat, di 1 minggu yang lalu di hari Selasa yang sama seperti ini, guru kita Ustaz Yusuf Mansur memberikan kepada kita sebuah poin-poin langkah hidup menuju sebuah kebahagiaan. Kalau seandainya Al-Fakir bertanya kepada bapak dan ibu atau pemirsa yang ada di rumah, maukah kita menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah? Belum kompak, masih ada 4 orang yang jawab. Maukah kita di tahun ini dan di tahun berikutnya menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia fid dunya wal akhirah? Nggak usah dijawab, saya juga udah tahu. Pasti jawabannya mau. Tapi sudahkah kita mengetahui apa yang harus kita isi di tahun ini dan tahun berikutnya? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang termaktub di dalam Al-Quran memberikan langkah-langkah hidup kepada kita semua. Di surah Al-Baqarah ayat yang pertama, sedikit kita mau ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, Alif Lam Mim. Yang secara memuaskan artinya ini adalah hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu dan maksud yang ada di dalam ayat tersebut. Ini pun termasuk ayat-ayat mutasyabbihat atau huruful muqatta'ah yang artinya dan maksudnya hanya Allah yang tahu. Timbul sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Bukankah Al-Quran Allah turunkan untuk umat manusia, Ustaz? Kalau memang untuk umat manusia sebagai petunjuk, kenapa juga artinya Allah rahasiain? Kenapa juga cuma Allah yang tahu? Nah, inilah letaknya kedahsyatan Al-Quran sehingga beberapa ulama tafsir menyatakan Alif Lam Mim merupakan i'jazil Quran. Mukjizatnya Al-Quran, keistimewaannya Al-Quran. Yang seringkali dengan jenjang pendidikan kita merasa kita menjadi orang yang paling pintar. Seringkali dengan ibadah kita merasa orang yang paling soleh yang seakan-akan tahu betul maksud Allah. Di sini diajarkan akhlak Alif Lam Mim, kerendahan hati kita, ketawaduan kita. Bayangin hanya 3 huruf aja kita nggak tahu.
Cuma Allah yang tahu arti dan maknanya serta yang dimaksud oleh ayat tersebut. Benarlah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ilmu itu milik Allah. Dan bahkan Allah menantang kita semua, Bapak Ibu rahmati Allah. Menantang juga jin untuk membuat yang semisal seperti Al-Quran. Fa'tu bisuratim mim mithli. Buat deh yang semisal dengan Al-Quran. Tapi sanggupkah manusia? Tidak. Kalaupun ada penyair-penyair Arab atau penyair sekarang yang coba membuat yang semisal dengan Al-Quran, yakin tidak akan pernah sama keindahannya, kandungan yang ada di dalamnya dibandingkan dengan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita membaca ayat ini di awal surah Al-Baqarah ayat yang pertama, maka di tahun ini, di tahun Hijriah ini, ayo kita isi dengan kerendahan hati kita, lebih tunduk kepada Allah. Segala sesuatunya Allah yang genggam dan Allah lebih mengetahui ketimbang kita. Jangan sok-sok coba meramal gitu. Biasanya kan kalau pergantian tahun Masehi ini, yang tumpah ruah di televisi kan bukan para ulama menasihati kita, lebih baik lagi di tahun berikutnya, tapi sebaliknya tumpah ruah tuh paranormal. Kadang-kadang kartu gaplek apa? Oh tahu aja tukang remi. Ya. Kartu remi itu dijadiin alat untuk bisa mendeteksi dan menerka-nerka apa yang terjadi di tahun berikutnya. Masih terngiang betul dalam penglihatan kita dan telinga kita. Seorang paranormal bilang seperti ini. Nanti di tahun 2010 akan terjadi musibah. Dan nanti banyak yang meninggal. Ya Pak Ul, gak usah lu bilang. Setiap hari juga bakal banyak yang meninggal. Yang namanya musibah akan tetap datang dari Allah. Betul nggak? Yang begini-begini yang membuat kita menjadi bimbang. Sesuai dengan bintang. Ente bintangnya apa? Nama Pisces. Wah ente tukang mancing. Mentang-mentang ikan tukang mancing. Ente bintangnya apa? Aries. Wah bakalan jadi tukang domba nanti. Bakalan jualan kambing di tahun depan. Nggak perlu. Dan gak perlu menekan-nekan sesuatu yang terjadi di kemudian nanti, kita serahkan saja kepada Allah. Allah yang menggenggam ini waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah atas nama waktu dalam surah Al-Asr, Pak. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Terus? Hebat. Surah Al-Asr apal. Luar biasa. Wal asri demi waktu. Waktu di sini masuk ruhul qasam. Ada waktu. Kalau kita suka wallahi. Kalau kita sumpah suka kita bilang billahi. Kalau kita sumpah suka bilang ini. Dan manusia sumpah. Contoh kebiasaan orang Arab dulu belum itu sebilan. Sumpah atas nama ibu, sumpah kan. Kalau kita sumpah mengatasnamakan Allah yang baik, itu kalimat yang tertinggi. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini sumpah atas nama waktu. Artinya bahwa waktu ini yang menggenggam Allah dan Allah juga yang memutar waktu ini. Subhanallah, tumbuh kerendahan hati yang dalam tawakal, dan Allah bagi mereka yang tawakal dan cukup kebutuhan dia. Dia tahu Allah cukupin. Jadi ketika kita ingin tegak berah, ketika kita pengen usaha ada jalan keluarnya, cukuplah kita tawakal kepada Allah dan tahu terjadi di kemudian nanti, maka dengan tawakal itu Allah akan berbagai macam kemuliaan untuk kita. Tahun ini dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, langkah apa lagi yang akan kita lakukan
di dalam menempuh di tahun 1432 Hijriah itu. Yang kedua, kita perhatikan ayat berikutnya. Dzalika fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua setelah kita berserah diri kepada Allah adalah percaya dengan apa yang Allah turunkan kepada kita yang di dalamnya tidak ada keraguan, yakni Al-Quran. Kalaulah di tahun-tahun orang baca, kalaulah di tahun-tahun yang lalu ibu, bapak yang dirahmati Allah, kita termasuk orang yang sedikit menyentuh Al-Quran. Kalaulah di tahun-tahun orang yang sama sekali tak melihat ini terhadap Al-Quran, ayo, Allah masih menjamin umat kita. Allah turunin anugerah dan kenikmatan kepada di tahun ini, awali bulan Muharram ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Indah betul kalau rumah kita jadikan Baitul Quran dan ayat suci Al-Quran. Dan bahkan saya berangkat ke Masjid An-Nida MNC TV ini, sayup-sayup saya dengar dari semalam, itu ada orang yang membaca Al-Quran. Dan bahkan ada beberapa di antara kita, saudara-saudara kita yang mengkhatamkan Al-Quran untuk mengawali di tahun baru Hijriah ini. Sesuatu yang sangat baik untuk kita langkahi, sesuatu yang baik kita mulai dengan membaca Al-Quran. Kebahagiaan bagi ayah dan ibu bukan hanya anak pintar dalam pengetahuan atau dalam kecerdasan di sekolahnya dia. Tapi kebahagiaan seorang ayah dan ibu adalah ketika melihat anak, atau ibu melahirkan anak, atau bapak memiliki anak yang dalam kecepatan waktu, dalam usia dini macam kayak begini di depan kita, dia bisa menghafal Al-Quran. Senyum tuh orang tua, bahkan nangis bahagia. Betul nggak Pak? Pengen punya anak yang model kayak begini? Udah punya belum? Belum, bikin lagi kalau belum. Terapinya udah Ustadz kasih, udah Ustadz ajarin waktu itu kan kepada kita. Ayo deh. Kalaulah kita pengen anak-anak kita gemar dan senang terhadap Al-Quran, sangat cantik dan sangat indah kalau orang tua lebih dulu dia mencontohkan. Ba'da subuh macam kayak begini, ajakin tuh anak-anaknya, diajarin anak-anaknya, enggak merentah doang. Beda Pak, mengajak sama memerintah. Kalau merentah begini modelnya. Nak, beliin papa kue. Bapaknya ikut enggak? Bapaknya ikut enggak? Enggak, merentah. Tapi kalau ngajak, nak, ikut papa, yuk kita beli kue. Dua-duanya pergi enggak? Begitupun ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Yuk, orang tua, suami dan ibu menunjukkan hal itu kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu ngikutin. Yakin Pak. Karena sifat anak-anak itu adalah mencontoh apa yang dilihat. Dan apa yang diajarkan, dia akan ikutin macam kayak begitu. Dan kalaulah di tahun ini ada perubahan di dalam rumah tangga kita. Yang dulunya tidak kita berkumpul membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Di tahun ini kita mulai. Kita mulai. Jadikan rumah kita rumah Al-Quran. Bergaung tuh di dalamnya. Mulai dari suara anak-anaknya, yang dewasanya, yang tuanya. Indah banget. Ba'da maghrib, kalau orang zaman dulu masih suka kita dengerin tuh. Dari rumah satu ke rumah yang lain, ditiup sama angin, sayup-sayup terdengar orang baca Al-Quran. Kalau kita masuk ke gang-gang kecil, atau kita melintasi rumah tersebut, ada di dalamnya orang baca Al-Quran. Masih merasakan hal itu enggak Pak? Tapi saat ini masuk langka kita dengar kayak begini. Yang ada di sini bunyi dak-dikduk, dak-dikduk. Sebelah sono musiknya begitu juga, nggak jauh kayak begitu. Mari kita awali tahun baru Hijriah ini di bulan Muharram ini dengan langkah kedua hidup menuju kebahagiaan, yakni dengan membaca Al-Quran. Apa yang ketiga, keempat dan seterusnya nanti kita akan sampaikan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah ada di samping saya guru kita tercinta. Alhamdulillah. Saya mau udah panas dingin saya sendirian di sini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sekedar pengumuman nanti jam 3:30 ba'da asar di MNC TV di Studio 4 ada acara peringatan 1 Muharram. Jadi Bapak Ibu, baik jemaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TP atau pemirsa yang ingin hadir silakan. Nanti ada peringatan 1 Muharram bersama dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Insya Allah. Baik Ustadz, tadi kita udah jelasin bagaimana langkah baik kita menuju tahun baru Hijriah ini Ustadz. Mungkin lebih
menguatkan dan lebih menyempurnakan, guru kita Ustaz Yusuf Mansur akan menjelaskan langkah-langkah berikutnya masih dalam kajian surah Al-Baqarah. Saya mungkin duduk ke bawah dulu Ustaz. Monggo silakan. Mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam ya. 14 berapa sekarang? 1432 Hijriah. Pada masa kepemimpinan siapa ya? Tahun baru Islam mulai diberlakukan. Ayo, Umar bin Khattab. Tahu nggak peristiwa yang melatar belakangi? Ini anak-anak SMP mana nih? Oh SMP 8, subhanallah. Kayak santri. Iya. Santri menengah pertama negeri 8 gitu ya. Bukan sekolah, santri menengah pertama negeri 8 ya. Ustaz Jamal makasih ya. Ini yang pada ikut ngapal Quran ya. Alhamdulillah makasih buat para sekolahnya, salam ya. Terus ada katanya dari Kendal ya. Mana? Oh, subhanallah. Saya orang Kendal nih. Kendal Kaliungu, iya. Tahu pesantren Apik tuh? Tahu nggak? Di mana? Nggak tahu. Ya di situ dah. Nah, keluarga dari garis ayah ya, alhamdulillah. Dulu jadi ini ada makalah nih tentang kalender Hijriah. Jadi dulu ada surat dari Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar ibn Khattab. Dalam suratnya itu dia menulis, surat-surat dari engkau wahai khalifah datang kepada kami tanpa tanggal. Dan emang Umar gak mau pakai tanggal orang Romawi, gak mau pakai tanggal orang Parsi, gak mau pakai tanggal orang lain gitu. Terus Umar juga suka bingung dia begitu ditulis dalam makalah ini. Apakah surat yang dia pegang ini Sya'ban yang akan datang atau Sya'ban yang sekarang dan seterusnya. Lalu kemudian sahabat-sahabat meminta kepada Umar memimpin satu rapat pembuatan kalender. Pembuatan almanak ya. Oh zaman dulu namanya almanak ya. Terus dikumpulin dah tuh nih. Dikumpulin akhirnya dihitung mulai kapan. Ditentukan kalender Hijriah itu mulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebagai orang Indonesia kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya, jangan dimusuhin. Jangan mulai sekarang kita nggak boleh pakai kalender Masehi. Pakai aja, nyusahin kalau nggak dipakai mah. Tapi kalender Islamnya jangan nggak dipakai. Nah mumpung sekarang baru tanggal 1 nih ngitungnya gampang. Jadi dari tanggal sekarang kalau nulis surat gitu ya. Ya bukan perkara yang mana menghormati yang mana kita ngalahin. Enggak, pokoknya memakai lah gitu. Mau itu tanggal sekarang tanggal berapa nih? Tanggal ininya nasionalnya apa? Nah 7 Desember 2010 garis bawah gitu ya. 1 Muharram 1432 Hijriah. Kalau emang mau menghormati lebih dalam lagi yang kalender Islam, balik ya di atasnya. Tapi jangan cuma dipakai kalender Islamnya saja. Ntar orang yang nerima bingung lagi ya. Pakai dua-duanya ahsan, lebih bagus. Kenapa? Karena satu kita orang Indonesia, ya kita pakai lah nggak apa-apa. Bukan karena kita ingin ngikutin Nasoro, Yahudi. Enggak lah, karena kita orang Indonesia. KTP kan juga KTP-nya orang KTP Indonesia ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalender Islam, kalender Masehi atau kalender nasional hafal, mestinya mulai tanggal sekarang kalender kitanya harusnya lebih mulai dihafal lagi. Habis Muharram apa? Safar bulan keempat apa? Hitung dulu nih.
Wih hebat ya Jumadil akhir. Coba. Coba siapa namanya? Pakai coba diri Kiki. Berdiri sih ayo. Udah kering kan? Ayo. Kenapa nggak mau? Aduh mana ya? Ada yang punya 20 ribuan nggak? Nah sok mana ayo mana? Ayo Pik, sini Pik. Buat beli buku. Ini 50 ribuan, buat saya 50 ribuan. Yang 20 aja. Pik nih rezeki ente nih 50 ya. Gampang kok pertanyaannya sini. Ayo sayang, ayo. Ya takut. Bulan apa setelah Ramadan? Jangan dikasih tahu atuh. Ya. Bulan apa setelah bulan Syawal? Bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Pik, nih. Tadi kan janji 20 ya. Nih, ini duitnya 50. Yang 3, sih ini mau duit gak sih? Yang 30 kamu sedekahin ya. Ke tempat yang lain nih. Pegang. Alhamdulillah. Salim atau sama yang ngasih itu. Ini yang ngasih gak tuh bapaknya sendiri. Ini siapa Pak? Kenal gak? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Ini bapaknya dewek. Ya. Ayo coba hitung. Muharram, terus Safar, terus Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus ayo. Saya mesti nyontek. Hah? Rajab. Rajab ada apa yo bulan Rajab? Isra Mi'raj, terus Sya'ban ada apa? Bingung dia. Hah? Sya'ban, nah ada nisfu Sya'ban. Sok nisfu Sya'ban bid'ah. Aduh ya udah deh, jangan kau sudah omongin di sini deh. Terus apa lagi? Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah. Betul ya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang belum pernah ke Tanah Suci, bulan Dzulhijjah nggak ada di Indonesia. Bulan Dzulhijjah ada sebagiannya di tanah suci insyaallah. Nah ini udah umur kepemimpinan Sayyidina Umar yang kelima baru kemudian ditetapkan tahun Hijriah. Subhanallah. Harinya beda dengan hari di kalender Masehi. Kita kurang 11 harian, 10-11 hari. Karena ngitungnya bukan berdasarkan matahari tapi berdasarkan bulan. Itu pun kadang-kadang ada yang disempurnakan menjadi 30. Walaupun tidak selalu pasti harus Ramadan, ya. Bulan-bulan ada yang diistikmal sampai 30 kalau memang belum kelihatan hilalnya. Begitulah kata sebagian orang yang ahli di bidang pertanggalan. Tapi tanggal ini pun menginsafkan saya, iya juga sih. Mulai sekarang kita mesti pakai 2 kalender lah. Kalender kita, kalender Islam, kita sebagai Muslim, sama kita sebagai warga negara Indonesia. Yang berbau-bau Indonesia jangan sampai kita yang gak cintai ini bahaya juga nih. Coba ya, Pancasila coba ada berapa tuh? Ayo, yang ketiga apa? Wih masih hafal, subhanallah. Yang keempat? Lah itu persoalannya bukan persoalan apa namanya kafirin atau kafirun, bukan persoalan negara nih. Udah kita sepakati, bismillah lah kita jaga ya. Nah, burung Garuda di mana adanya sekarang burung Garuda? Ragunan ada nggak Ragunan? Belum tentu ada. Burung Garuda pernah ngeliat nggak burung Garuda? Lambangnya doang, burungnya di mana tahu? Ya di negara lain ya lambangnya tuh dipelihara bagus, di kita kagak ada lah. Ya udah bahasa Arabnya qad tammat riwayatuhu. Lambang. Mudah-mudahan nih ada upaya dari dinas peternakan ya, perburungan. Ya ini penting Pak. Indonesia Raya.